warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan merahmati majelis kita ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya duduknya saya di sini ini sebagai ban serep. Tahu ban serep? Tahu ban serep? Ban penyerang utama. Ban serep. Ban aslinya itu Ustaz Abu Izi hafizahullah ta'ala. Jadi namanya ban serep itu kadang kuat tahan lama, kadang juga cepat meletus lagi. Jadi harap dimaklumi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita semua untuk bisa thalabatul ilm. Dan sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya yang namanya thalabatul ilm itu adalah merupakan salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berjalan yang dimana perjalanan tersebut yaltamisu fihi ilman, perjalanan tersebut dicari untuk menuntut ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan tetapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang ketika di awal talabnya dalam menuntut ilmu itu sudah salah dalam mengambil langkah. Salah dalam mengambil langkah. Sebagaimana perkataan bahwasanya lan yasluha hadhil ummah illa ma saluha awwaluha. Enggak akan pernah benar seseorang di umat ini kecuali dia mengikuti bagaimana para salaf itu dalam menempuhnya. Dalam artian bagaimana mabda kita di dalam menuntut ilmu, mabda atau permulaan kita di dalam menuntut ilmu, agar kita bisa mendapatkan apa yang para salafus soleh mereka dapatkan, baik dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam menjalankan syariat-syariatnya. Ini yang perlu kita ketahui. Karena apa? Banyak dari para thalabatul ilm yang dimana mereka ketika awal atau mabda'nya mereka di dalam thalabul ilmi, mereka sudah salah dalam mengambil langkah. Sehingga apa? Panjangnya waktu ketika dia menuntut ilmu itu tidak bisa dia dapatkan faedah yang luar biasa. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena anak sendiri sudah belajar sejak di Jogja, kemudian sempat ke Gresik,
kemudian ke Yaman, kemudian ke Madinah. Ternyata ketika mabda'nya salah, maka apa? Maka hasilnya pun nggak maksimal. Oleh karena itu seseorang harus tahu mabda' yang benar ketika seseorang itu mempelajari ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama apa? Bahwasanya nggak akan pernah bisa kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh para salafus soleh kalau kita nggak pernah mengikuti bagaimana mereka belajar. Bagaimana dulu para sahabat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, bagaimana sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai belajar? Dikatakan bahwasanya kata Jundub, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal iman, thumma yu'allimunal Quran. Kata Jundub bin Abdullah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat. Jundub mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yu'allimunal Quran, kana yu'allimunal iman qoblal Quran. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan keimanan sebelum Al-Quran. Thumma yu'allimunal Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Fazdatna bihi imanuna. Maka bertambahlah iman kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari perkataan Jundub bin Abdullah ini bisa kita ambil faedah bahwasanya apa? Bagaimana para sahabat dahulu mereka sebelum menghafal Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keimanan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keimanan? Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keimanan itu dengan makna. Bahkan terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keimanan itu dengan sikap tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat. Baru setelah itu apa? Tsumma yu'allimunal Quran. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Fazdatna bihi imanuna. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran setelah itu, maka bertambahlah iman-iman kita. Itu yang dikatakan oleh Jundub radhiyallahu taala anhu. Kemudian apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwani, tidak mengajarkan Al-Quran sama sekali? Mengajarkan Al-Quran, akan tetapi yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ayatun mufassalat, ayat al-mufassalat, yaitu ayat-ayat yang terakhir, yang dimana di situ banyak sekali mengajarkan tentang apa? Keimanan, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan penciptaan kita, menceritakan tentang surga dan neraka, orang yang taat akan masuk surga, orang yang bermaksiat akan masuk ke dalam neraka, menceritakan tentang akhirat. Dan ini semua menumbuhkan keimanan kepada seseorang. Ketika seseorang kemudian diajarkan Al-Quran lebih, maka semakin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin yakin dengan keimanannya. Oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, duduknya saya di sini sebenarnya saya pengen membagi pengalaman belajar. Bagaimana saya belajar dulu. Ketika saya belajar dulu, saya langsung masuk tahfidz Al-Quran. Langsung masuk ke tahfidz Al-Quran. Sebenarnya sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus ketika seseorang menghafal Al-Quran. Tapi perlu diingat bahwasanya di situ ada pilar-pilar kita dalam menuntut ilmu. Ada proses tangga ketika kita dalam menuntut ilmu. Ada proses tangga yang harus kita lewati satu persatu. Gak mungkin kita langsung naik ke tangga yang keempat, kemudian kita meninggalkan tangga yang satu, tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Begitu pula jangan kita jadikan bahwasanya tangga yang ini adalah merupakan tangga yang paling terakhir. Ada masih tangga-tangga yang lain ketika kita dalam proses menuntut ilmu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara pilar-pilar menuntut ilmu yang perlu kita jalani satu persatu, dan ini banyak dilupakan oleh para penuntut ilmu. Sehingga hasil yang dihasilkan oleh penuntut ilmu tersebut itu nggak maksimal. Betapa panjangnya dia dalam menuntut ilmu ketika pilar-pilar ini tidak dilalui dengan benar satu persatu tangganya,
maka apa? Maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, termasuk dari pilar-pilar ilmu, dan ini adalah merupakan adab yang harus kita pelajari sebelum kita belajar ilmu. Yang pertama apa? Husnul insat. Husnul insat, yaitu baiknya seseorang dalam diam dalam menuntut ilmu. Baiknya seseorang diam dalam menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan belajarlah diam seperti halnya kalian belajar berbicara. Enggak semua harus kita bicarakan, enggak semua harus kita ikut komentar. Kalau seandainya di sana ada seorang alim yang lebih alim dari kita, maka apa? Jadikanlah kita yang paling terakhir dalam berbicara. Ini adalah merupakan adab di dalam thalabul ilm. Jangan kita berusaha untuk zuhur. Berusaha untuk apa? Untuk selalu tampil, enggak. Akan tetapi di situ ada adab di dalam thalabul ilm, yaitu apa? Husnul insat. Husnul insat, yaitu baiknya seseorang dalam diam. Ini adalah merupakan tangga yang baik. Kalau di dalam menuntut ilmu saja kita belum bisa husnul insat, maka jangan naik dulu ke tangga yang berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu husnul istima'. Baiknya seseorang dalam mendengar. Karena enggak akan pernah masuk, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ilmu kalau apa? Kalau dalam pendengaran saja kita itu tidak bisa dengan baik kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan ketahuilah inilah merupakan adab di dalam thalabul ilm. Termasuk su'ul adab dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Ketika seorang guru menyampaikan, kita sibuk dengan main HP. Kita sibuk dengan main HP. Ini enggak husnul istima'. Enggak husnul istima'. Bagaimana kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menghadirkan apa? Hati kita, tidak menghadirkan telinga kita. Kita enggak menghadirkan semua jasad raga kita. Bagaimana kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh seorang guru? Ketika apa? Enggak ada husnul istima'. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Husnul su'al, yaitu baiknya pertanyaan. Baiknya pertanyaan. Ketika kita mau bertanya kepada salah seorang ustadz, maka kita perlu fikir, apakah pertanyaan ini bermanfaat buat saya? Apakah pertanyaan ini bermanfaat untuk orang lain? Ketika dulu para sahabat ketika bertanya, itu bertanya untuk betul-betul pengen diamalkan. Betul-betul pengen diamalkan. Bukan bertanya untuk apa? Untuk ngetes ustaz. Banyak kan thalabul ilmi yang bertanya hanya untuk ngetes ustaznya. Bagaimana sih mauqif ustaz di dalam permasalahan ini? Ini sangat banyak sekali di kalangan thalabul ilmi, dan ini adalah merupakan su'ul adab di dalam thalabul ilm. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah enggak punya adab? Maka yang ketiga ini adalah husnul su'al. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pertanyaan tersebut itu kurang bermanfaat untuk dia, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sesuatu yang bermanfaat. Ketika ada salah orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Madza a'datta?" Apa yang kamu siapkan? Bukan dijawab nanti kalau ini enggak, tapi apa yang telah kamu siapkan? Kenapa? Karena yang engkau akan siapkan untuk hari akhirat itu jauh lebih penting daripada engkau mengetahui kapan sa'ah. Begitu pula ketika kita thalabul ilmi, kita mau ingin bertanya, kita sebelum bertanya, kita tanya dulu pada diri kita sendiri. Ini bermanfaat enggak untuk saya? Pertanyaan ini. Ketika saya bertanya, ini sesuatu yang bisa saya langsung amalkan enggak? Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita pintar dalam bertanya. Makanya hadis Jibril yang menceritakan tentang masalah Islam, iman dan ihsan, siapa yang bertanya? Jibril, seorang yang alim. Begitu pula yang menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim juga. Makanya adab di dalam thalabul ilm, yaitu pilar di dalam menuntut ilmu yang ketiga, yaitu apa? Husnus su'al. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang keempat,
Al-hifdz, menghafal. Menghafal. Ini adalah merupakan pilar di dalam menuntut ilmu. Dengan menghafal, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan antum dalam memahami banyak permasalahan. Dengan menghafal, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk apa? Untuk kita memahami. Ketika kita ngulang hafalan kita, maka apa? Maka kita akan, kalau Al-Quran kita sering-sering merojaah, terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Apa yang kita merojaahkan, terkadang kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya merojaah. Maka menghafal adalah merupakan salah satu wasilah kita untuk memahami ilmu agama ini. Akan tetapi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, menghafal bukan tujuan utama. Menghafal bukan tujuan utama. Ini adalah merupakan wasilah. Betapa banyak talabul ilmi sekarang, dia tujuannya apa? Menghafal Al-Quran. Dia masuk ke tahfidz Al-Quran, dia ngafal mati-matian, kemudian setelah hafal selesai. Seakan-akan dia sudah menjadi orang pintar, dia bisa berfatwa dan lain sebagainya, tanpa dia apa? Mempelajari maknanya, mentadabburi, mengamalkan apa yang dia telah hafal. Ingat, hafalan itu bukan tujuan akhir kita di dalam menuntut ilmu. Menghafal itu adalah sebuah wasilah. Sebuah wasilah. Makanya orang yang menghafal kitabul madzhab, Syafi'i, kemudian terus Hambali, yang mereka hanya menghafal saja tapi gak punya pemahaman, disebut apa? Disebut apa? Ada yang tahu? Himarul furu'. Disebut himar. Disebut himarul furu' atau himarul madhab. Karena apa? Saking kuatnya hafalannya. Saking kuatnya hafalannya disebut dengan himar, keledai. Akan tetapi nggak punya pemahaman. Ketika sebutkan perkataan Syafi'i dalam ini, otomatis dia bisa menjawab. Karena apa? Karena kuatnya hafalan. Akan tetapi ketika dia nggak punya pemahaman di situ, maka apa? Maka dikesampingkan. Karena hafalan itu bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan. Kemudian tadi yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yaitu apa? Husnul faham. Husnul faham. Yaitu seseorang ketika sudah menghafal, maka baiknya seseorang dalam memahami. Dan seseorang ketika dalam memahami itu butuh yang namanya seorang guru. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya gurunya kitab lebih banyak salahnya daripada benarnya. Seseorang bukan alim dari kitab yang banyak, enggak. Akan tetapi seorang alim itu butuh terhadap yang namanya guru. Butuh seseorang itu terhadap yang namanya guru. Maka aneh ketika seseorang ditanya gurunya mana? Gurunya kitab di maktabah yang begitu banyak. Buku itu bukan sebuah guru yang bisa mendidik. Untuk thaqafah, untuk pengetahuan maklumat iya. Akan tetapi untuk mendidik, memberikan pemahaman yang benar, itu butuh yang namanya seorang guru. Makanya pilar yang kelima tadi yaitu husnul faham. Kemudian yang keenam, ketika seseorang sudah di dalam thalabul ilm, yang keenam yaitu apa? Al-amal. Seseorang mengamalkan apa yang dia sudah ilmui. Ketika seseorang sudah punya adab, dia husnul insat, husnul istima', kemudian husnul su'al, kemudian dia hifadz, kemudian dia apa? Husnul faham. Kemudian apa setelahnya? Dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Mengamalkan apa yang dia pelajari. Karena ini adalah merupakan thamarah. Ini adalah merupakan thamarah, buah daripada ilmu. Kalau ilmu yang kita pelajari, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu enggak ada amalnya, enggak ada bentuknya, maka ilmu ini adalah merupakan ilmu yang enggak manfaat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an itu imma hujjatun laka au alaika. Imma dia menjadi hujjah untuk menolongmu atau menjadi hujjah atas dirimu. Dia akan menjadi bencana untukmu. Ketika Al-Quran sudah dihafal, kemudian sudah mulai difahami, akan tetapi nggak mengamalkan, maka apa? Maka bisa menjadi malapetaka buat kita semua. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yaitu apa? An-nashr.
yaitu berusaha untuk berdakwah. Berusaha untuk berdakwah dengan apa? Ilmu yang telah kita dapatkan. Berdakwah dengan ilmu yang kita dapatkan. Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan pilar-pilar di dalam menuntut ilmu. Pilar-pilar di dalam menuntut ilmu yang harus setiap kita itu apa? Bisa apa? Pilar-pilar di dalam menuntut ilmu sehingga apa? Sehingga kita bisa harus seorang thalabul ilmi mabda yang benar. Ketika kita mau terjun ke dalam thalabul ilm, maka apa? Maka kita harus tahu dulu mabda'nya seperti apa. Yang pertama yang harus dia lakukan tangga yang mana terlebih dahulu. Jangan asal apa? Masuk ke dalam thalabul ilm tapi dia nggak tahu mabda'nya. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Dia menghafal ini, belajar kitab ini, belajar kitab ini, belajar kitab ini, akan tetapi dia hanya mengikuti orang-orang saja. Maka apa? Penting bagi seseorang untuk masuk di dalam thalabul ilmi itu tahu mabda'nya. Begitu pula di dalam funun, kitab-kitab funun pun kita harus tahu mabda'nya. Ketika antum mau belajar fikih, bagaimana sih caranya antum supaya bisa antum belajar fikih yang benar? Itu antum harus betul-betul tahu. Karena apa? Pengalaman Ustadz. Ketika Ustadz belajar di Indonesia, yaitu apa? Ketika belajar di Indonesia, kita belajar yang disebut dengan apa? Fikih sesuai Al-Quran dan Sunnah, sehingga seakan-akan kita mengambil rojihnya. Kemudian belajar di Yaman, belajar madhab Syaukani. Ketika di Madinah kena bidayatul mujtahid, fiqh muqarranah. Ketika keluar dari Madinah, nggak ada ilmunya, hilang semuanya. Sehingga kita tidak bisa mengambil apa? Ilmu fikih secara benar. Kalau Ustadz nyesel, kalau seandainya dari awal saya tahu bagaimana mabda atau cara belajar fikih yang benar, maka apa? Maka seharusnya dengan perjalanan yang begitu panjang ini saya bisa sudah menghasilkan sesuatu yang banyak. Yang bisa saya amalkan, yang bisa nempel di dalam benak, yang itu merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan saya pun juga bisa dakwahkan kepada orang lain. Tapi ketika mabda'nya salah, awal di dalam thalabul ilmi itu sudah salah dalam menjalankan kakinya masuk ke tangganya, maka apa? Sepanjang apapun perjalanan antum, hasilnya juga seperti itu saja. Dan ini bukan pengalaman anak pribadi, tapi banyak dari kawan-kawan sejawat atau seleting anak. Begitu pula ketika apa? Belajar tentang masalah usul atau akidah. Seseorang hendaknya mengambil apa? Mengambil kitab-kitab yang mukhtasar. Jangan langsung kitab-kitab yang kita terlalu banyak belajar kitab, akan tetapi satu kitab saja nggak mungkin. Enggak. Akan tetapi kita mending belajar satu kitab mungkin, dan apa? Setelahnya kita bisa memahami banyak kitab yang mutawalat. Karena pada hakikatnya yang mutawalat itu, yang panjang-panjang itu sebenarnya Pak, usulnya itu ada di mukhtasar, kitab-kitab yang kecil. Kitab-kitab yang kecil. Oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, antum sebelum masuk di dalam kata thalabatul ilm, maka pelajarilah mabda'nya terlebih dahulu. Mabda'nya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya enggak salah di dalam perjalanan menuntut ilmu. Pengalaman itu sudah saya lewati. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui mabda' di dalam thalabul ilm. Dan di dalam thalabul ilmi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita sabar di dalam menuntut ilmu. Pentingnya kita sabar di dalam menuntut ilmu. Orang yang enggak sabar dalam menuntut ilmu, dia enggak akan pernah mendapatkan sesuatu. Makanya kalau seandainya seluruh waktu kita gunakan untuk ilmu, itu pun kita akan diberi sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang dia enggak sabar dengan menuntut ilmu? Baru sebentar menuntut ilmu sudah malas, sudah futur dan lain sebagainya. Terus kapan dia mau mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Dan butuh yang namanya mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting di dalam thalabul ilmi yang pernah Ustadz jalani, yaitu apa?
yang paling penting yaitu apa? Hindari mukhalatah. Yaitu apa? Jangan banyak kumpul. Jangan banyak kumpul. Jangan banyak ngobrol. Ketika ngobrol, ketika kumpul, nggak akan kita pernah dapat ilmu. Nggak akan pernah kita dapat ilmu. Dan ini Ustadz pernah terapkan sendiri ketika Ustadz di Yaman. Saya ketika di Yaman, saya berusaha cari tempat markas yang di situ nggak ada orang Indonesianya. Karena kebiasaan kita orang Indonesia itu suka apa? Suka ngobrol. Suka ngobrol. Nggak di Madinah, nggak di Yaman, apalagi di pondok-pondok di Indonesia. Kerjaannya ngobrol, makan mie goreng atau mie kuah sambil ngobrol-ngobrol. Nggak akan pernah. Jadi gunakan waktu, di manage waktu yang benar di dalam thalabul ilmi. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwasanya ban serep itu cepat meletus juga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.